Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas bangun ruang kubus. Saya Muhammad Abdul Rizky. Saya Nabila Gusti Amanda. Saya Dijatika Amelia Agustin. Saya Kela Anila Nur Safia. Saya Saskia Azra Adila. Dan saya Alexander Septaninggo. Baik teman-teman semua, di dalam presentasi kami kali ini itu meliputi bangun ruang kubus sendiri, kemudian jaring-jaringnya, luas permukaannya, volume, dan contoh soalnya. Silakan menyaksikan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari pembuatan media pembelajaran volume kubus dan luas permukaan kubus. Nah yang pertama itu ada membantu siswa memahami konsep secara konkret, yang dimana media membuat konsep volume dan luas permukaan kubus yang abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dibayangkan. Yang kedua itu mempermudah pemahaman rumus. Siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi memahami asal-usul rumus volume dan luas permukaan kubus melalui bentuk dan sisi-sisinya. Yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Penggunaan media pembelajaran membuat proses belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Yang keempat itu mengembangkan kemampuan berpikir visual dan spasial. Berpikir, siswa dilatih membayangkan bentuk ruang, sisi, rusuk, dan hubungan antar bagian kubus. Yang kelima itu meningkatkan hasil belajar siswa. Pemahaman yang lebih baik melalui media pembelajaran berdampak pada meningkatnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kubus. Nah, sebelum kita masuk ke volume kubus dan luas permukaan kubus, sebaiknya kita mengetahui apa itu kubus. Jadi dijelaskan dalam PPT ini, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi yang identik kongruen. Nah, kongruen ini kita sebut sama ya teman-teman. Serta memiliki 12 rusuk yang sama panjang dan 8 titik sudut yang dimana setiap titik sudut adalah pertemuan 3 rusuk dan 3 sisi yang membentuk sudut 90 derajat. Dapat kita simpulkan dari pengertian kubus tadi, ciri-ciri kubus itu mempunyai 6 sisi dan semuanya berbentuk persegi. Lalu mempunyai 12 rusuk yang panjangnya sama, mempunyai 8 titik sudut dan semua sudutnya siku-siku. Sisi yang berhadapan itu sama besar dan sejajar. Nah, dari ciri-ciri tadi kita bisa lihat 12 rusuk. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu 8 titik sudut. Titik sudut 1 A, titik sudut 2 B, C, D, E, F, G, H. Lalu mempunyai sudutnya siku-siku. Ini ya teman-teman, sudutnya siku-siku. Nah, lalu teman-teman bisa lihat. Wah, keren kan? Jadi yang berwarna biru itu bisa disebut dengan jaring-jaring. Nah, kan tadi ada juga ciri-cirinya 6 sisi. Nah, kita bisa hitung ini sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang luas permukaan. Apa itu luas permukaan? Kita dapat mendefinisikan luas permukaan sebagai jumlah seluruh luas sisi-sisi yang menutupi suatu bangun ruang. Nah, karena kita di sini membahas tentang kubus, anggaplah ini sebuah kubus. Dikatakan bahwa luas permukaan adalah jumlah seluruh luas sisi-sisi yang menutupi suatu bangun ruang. Nah, sisi-sisi yang menutupi bangun ruang kubus di sini, ini ada ini, lalu ini, dan ini. Nah, inilah sisi-sisi yang menutupi suatu bangun ruang kubus. Nah, supaya lebih lengkap lagi dan lebih paham, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami luas permukaan kubus ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yuk kita masuk kepada aplikasi GeoGebra. Untuk mencari luas permukaan sesuai definisinya tadi, kita harus mencari dulu luas dari sisi-sisi yang menutupi bangun ruang kubus ini. Nah, ada berapa sih sisi dalam bangun ruang kubus ini? Kita bisa membuka bangun ruang kubus ini. Jadi. Nampak kan? Nih, udah terbuka dia, jadi jari-jari. Ada berapa sih? Kita hitung. Ada berapa sisi yang menutupi bangun ruang kubus ini? Kita hitung pertama. Ini 1, lalu ada 2, lalu ada 3. Di tengah kita jumpai. Di sini ada di sisi yang menutupi bagian bawah bangun ruang kubus. Lalu sini ada 4. Kemudian lagi ada 5.
ada 6. Terus ada lagi? Ada kan? Jadi sisi-sisi yang menutupi itu ada 6 sisi. Nah dari situ baru kita bisa mendapatkan rumus luas permukaan. Karena tadi jumlah, jadi jumlah ini ada berapa? 6. Jadi luas permukaan itu rumusnya 6 karena dikali dengan luas setiap sisi, luas persegi itu x kuadrat. Jadi 6 dikali dengan x kuadrat. Nah, sudah lebih paham, kita masuk pada pengesalaan. Oke, jadi kita sudah tahu nih rumus luas permukaan. Kita akan memberikan atau mengerjakan satu soal. Soalnya simpel. Sebuah hadiah dibungkus menggunakan kertas kado. Hadiah tersebut berbentuk bungkus dengan panjang 8 cm. Berapa luas kertas kado minimum yang dibutuhkan? Nah, dari soal ini kita bisa menyebutkan yang ditanyakan itu adalah luas permukaan kado yang berbentuk bungkus. Nah, di situ kita bisa masuk pada rumusnya tadi 6 dikali dengan s kuadrat. Di mana s ini itu 8 cm panjang busuk dari sisi-sisinya itu. 8 kuadrat itu 64. Namanya kita tinggal turunin, lalu kita operasikan 6 dikali 64 didapatkanlah hasilnya 384 cm persegi. Nah, berarti luas kertas kado minimum yang dibutuhkan untuk membungkus kado tersebut ialah 384 cm persegi. Nah, bagaimana? Kalau udah bisa? Kalau udah bisa, silakan kerjakan soal-soal lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu volume. Nah, sebelum kita masuk pada materi volume kubus, lebih baiknya kita pelajari dulu volume secara umum. Nah, apa sih itu volume? Volume itu menghitung total isi yang terkandung di dalam batas-batas suatu bangun ruang. Nah, saya akan memberikan suatu contoh video supaya teman-teman bisa menganalogikan secara umum bagaimana volume itu bisa dihitung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi air yang berada di dalam kubus tersebut itulah yang dinamakan dengan volume atau isinya. Jadi kalau kita misalnya ingin mencari besarnya volume, kita tinggal menghitung saja berapa banyak air yang ada di dalam kubus tersebut. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan mempelajari soal penerapan dari si volume kubus ini. Nah, dan memiliki soal, ibu memiliki wadah es batu berbentuk kubus dengan tusuknya 5 cm. Jika wadah diisi penuh dengan air untuk membuat es, berapa volume air yang dibutuhkan? Nah, sebelum saya jelaskan ini, mungkin teman-teman bisa mengerjakan dulu ya sendiri. Oke. Nah, volume dari kubus sendiri itu adalah isi tusuk dikali tusuk dikali tusuk atau kita namakan dengan S. Maka konsep perpakatan jika dikali sebanyak 3 kali maka jadi pangkatan 3. Maka disebut dengan S pangkat 3. Nah, berapa panjang tusuknya tadi? Panjang tusuknya itu 5 cm. Jadi kita tinggal kalikan berapa kan 3 yang kalikan 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya 125 cm. Nah, teman-teman, kita bisa mengaplikasikan soal yang kita buat tadi dengan menggunakan video yang sudah buat. Nah, ingat nggak teman-teman, tadi panjang tusuknya berapa? Nah, betul, panjangnya itu 5 cm. Nah, jadi kita bisa masukkan di sini. Nah, secara otomatis langsung di sini hasilnya 5 dikali 5 dikali 5 125. Nah, seperti yang ada pada gambar yang sebelah kanan itu. Itulah gambar kubus yang akan kita hitung volumenya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai luas permukaan kubus dan volume dari GeoGebra. Nah, yang pertama, langkah pertama ini kita akan membuat slidernya dulu ya teman-teman. Kita klik slider lalu arahkan kursor pada ruang kerja GeoGebra. Baik, di sini kita bisa bebas memberikan nama apa aja. Kita berikan di sini nama S, lalu dengan minimalnya itu 0, maksimalnya itu ada 10 dan grade-nya atau kenaikannya itu ada 1. Baik, ketika sudah siap selanjutnya kita akan mencoba memulai membuat kubusnya. Tapi kita buat dulu perseginya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita klik segment with given, lalu kita arahkan kursor pada titik 0,0 dan kita beri nama S lagi. Nah, oke, sudah ada 2 titik.
selanjutnya kita akan gunakan bantuan garis ya teman-teman, yaitu yang pertama kita pencet perpendicular line, lalu kita arahkan pada luas garis AB. Lalu selanjutnya parallel line, kita klik lagi di AB. Jika sudah ada 3 titik ini ya, untuk titik keempat kita poinkan ya, bisa kita poinkan A, B, C. Tapi A sama B nya sudah ada, maka kita poinkan dengan C, D. Nah selanjutnya ini sudah ada 4 titik. Kita hilangkan bantuan-bantuan tadi seperti garis dan lingkaran agar terlihat titik yang kita tidak butuh. Selanjutnya kita hubungkan keempat titik ini dengan cara klik poligon dari titik A ke titik B, B ke D, D ke C, dan C ke A. Jika sudah berbentuk persegi, selanjutnya kita akan membuat 3D dari si persegi ini agar membentuk kubus. Kita klik view, lalu kita aktifkan grafik 3D. Grafik kita kecilkan agar tidak memakan banyak tempat. Nah ini kita hilangkan dulu ya akses end pen-nya biar nampak bentuk dari persegi ini ya teman-teman. Di sini jika kita besarkan ini ukurannya juga akan membesar, dan jika kita kecilkan dia akan mengecil teman-teman. Kita arahkan dulu, kita pindahkan, dan kita pilih piramid. Kita pilih extrude point, lalu kita arahkan kursor pada lidinya dan kita namakan dia dengan S, lalu kita klik. Nah karena dari GeoGebra-nya ini kita sudah menjadi kubus ya teman-teman, ini kita pindahkan dulu, lalu kita bisa mengubahnya ini ke dalam bentuk jaring-jaring juga teman-teman, dengan cara kita pilih yang ada bacaannya net ya teman-teman. Nanti jika kita pencet net itu maka akan terbuka jaring-jaringnya guys. Oke, ini net dan hasilnya adalah ini. Nah ini sudah menjadi bentuk jaring-jaringnya juga guys. Jadi dari sini kita sudah mengetahui ya mana luas permukaannya dan luas volumenya ya teman-teman. Oke, kita pindah. Jika diputarkan ini akan lebih mempermudah kita dalam melihat pola dalam luas permukaan dan volume kubus. Selanjutnya kita akan mencari luas permukaan kubus. Nah jadi luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 dikali S dikali S. Nah dalam GeoGebra ini kalinya kita buat menjadi bintang ya teman-teman. Nah ini sudah diketahui dan dapat hasilnya. Jawabannya itu adalah 6 luas permukaannya. Sedangkan volume kubusnya itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau kita sering sebut S pangkat 3 atau kubik. Nah di sini juga langsung dapat diketahui bahwa hasil volume kubusnya itu adalah 1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau kita mau buat bacaannya itu gimana ya, mengambang ya, ada mengambangnya, kita juga bisa membuat tambahkan teks. Itu kita buat luas permukaan kubus. Seperti biasa rumusnya tetap 6 dikali S dikali S. Itu nanti kita pencet sama dengan, lalu kita kasih rumus luas permukaan kubus. Di situ langsung mendapatkan hasilnya juga teman-teman. Begitu juga dengan volume kubusnya. Nah jadi misalnya kita besarkan, maka volume kubus dan luas permukaannya ini ikut bertambah ya teman-teman. Nanti kita contohkan yang sudah ada hasilnya. Nah ini kita udah bisa melihat luas permukaan sama volume kubusnya. Jika kita besarkan itu maka hasilnya juga akan bertambah ya teman-teman. Oke, itu dia hasilnya. Kesimpulannya, kubus memiliki 6 sisi persegi sama besar, 12 rusuk sama panjang, dan yang sering dilupakan itu bahwa semua bagiannya seragam. Jadi tidak ada perbedaan panjang atau luas antar sisi atau rusuknya. Nah, setelah teman-teman mempelajari jaring-jaring kubus, kita juga tahu bahwa kubus itu terdiri dari 6 persegi yang sama besar sehingga bisa membentuk sebuah bangun ruang kubus. Rumus
dari luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi atau bisa kita singkat dengan 6 dikali sisi kuadrat. Dan volume kubus kita tahu bahwa sisi dikali sisi bisa kita singkat dengan sisi kubik. Nah, kedua konsep ini tidak hanya penting di matematika, tetapi juga penting dalam kehidupan praktis. Maka dari itu, teman-teman harus bisa memahami luas permukaan dan volume kubus ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar jika ada yang masih bingung ya. Terima kasih.